Kewajiban dakwah bukan hanya untuk orang-orang, para ulama, para kiai, para asatid, para habaib. Tidak. Kewajiban dakwah itu kepada setiap muslimin, muslimat yang memiliki ilmu. Walaupun ilmu itu hanya satu jengkal, tolong sampaikan kewajiban Anda untuk menyampaikan dakwah satu jengkal itu. Ingat, ketika Anda punya makna dan tahu maknanya Bismillahirrahmanirrahim, maka silahkan Anda berdakwah dari ujung dunia ke ujung dunia untuk menyampaikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Anda tahu tentang syariat Islam sekecil apapun, berarti kewajiban Anda untuk menyampaikan dakwah itu. Kewajiban. Oh, itu kan dakwah kebajikan kiai, dakwah kebajikan ustadz. Punten, siapapun yang tahu tentang syariat, ilmu, balighu anni walau ayah. Anda tahu satu jengkal, sampaikan yang satu jengkal itu. Walaupun dari ujung dunia ke ujung dunia, sampaikan. Yang tidak boleh itu Anda menyampaikan sesuatu yang Anda tidak tahu. Belum sampai Alhamdulillahirabbil alamin mempelajarinya, jangan dulu sampaikan Alhamdulillahirabbil alamin kalau Anda belum tahu itu. Tapi kalau sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tahu dua ayat itu, maka dakwahlah dengan dua ayat itu. Jadi kalau hanya mengatakan kalimatnya, aku belum punya ilmunya. Anda tahu ilmu apa tentang syariat? Saya tahu rukun iman, rukun Islam. Berdakwahlah dengan rukun iman, dengan rukun Islam. Yang tidak boleh itu Anda berdakwah yang Anda tidak tahu ilmunya. Tidak tahu, belum mempelajarinya. Maka berdakwahlah. Itulah kalimat balighu anni walau ayat. Sampaikan. Walaupun Anda punya satu ayat. Kenapa? Hakikatnya Anda adalah seorang da'i ketika kita punya ilmunya walaupun satu jengkal. Pegang baik-baik kalimat ini. Bahkan punten, ingin kami tegaskan kemuliaan para nabi dan para rasul. Kenapa nabi itu mulia? Kenapa rasul itu mulia? Jawabannya apa coba kira-kira? Ini perkataan para ulama. Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka ini adalah ditugasi berdakwah. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, dakwah itu milik para nabi. Tapi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir, apakah ada nabi lagi? Tidak. Lalu setelah Rasulullah wafat, siapa yang bertugas dalam berdakwah? Yang bertugas berdakwah adalah umatnya. Kita mendapatkan tugas berdakwah seperti halnya punten para nabi dulu mendapatkan tugas. Maka itulah kalimatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah, kalian itu umat yang terbaik. Kalian ini umat terbaik, lebih baik daripada umat Nabi Adam, lebih baik daripada umat Nabi Sis, lebih baik daripada umat Nabi Idris, lebih baik daripada umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Umat yang terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa? Karena diberikan oleh Allah tugas kita ini adalah apa? Berdakwah. Kalimat yang disampaikan tidak ada istilahnya dengan mengatakan kata-kata apa? Kata-katanya dengan kalimatnya, saya tidak bisa berdakwah. Berdakwahlah. Kita tidak tahu seseorang akan tersentuh dengan perkataan siapa. Bisa jadi perkataan Anda bisa menyentuh hatinya. Tapi perkataan ulama besar misalnya belum menyentuh hatinya. Kenapa? Karena Allah Al-Fattah. Allah yang membukakan hati. Bukan kita yang membukakan hatinya. Dan siapa tahu Anda penyebab pembuka hati tersebut. Yang pandai dengan tulisannya, bikinlah tulisan-tulisan yang baik. Yang bisa dengan membuat film-film pendek, maka buatlah film-film pendek dalam dakwah. Lalu sebarkan. Bisa jadi satu orang yang bisa mendapatkan hidayah karena film pendek Anda, karena tulisan pendek Anda. Maka kita tidak tahu itu tabungan kelak di akhirat. Coba sekarang, berdakwahnya itu banyak sekali. Kalau dulu kan dakwahnya harus hadir. Apa sekarang? Masya Allah. Punya keahlian, bikin film pendek, bikinlah, sebarkan. Tahu nggak kira-kira? Bisa menyebar kemana saja film-film pendek. Kalau misalnya seorang buka, seluruh dunia bisa terbuka. Seluruh dunia bisa terbuka. Ada seseorang sedang baca Quran. Ini bagus kayaknya nih baca Qurannya. Saya potong ayatnya. Saya kasih itu backgroundnya. Saya kasih ini. Saya kasih tulisan. Saya kasih gabungkan dengan ceramah seseorang. Kayaknya enak. Ayatnya ini. Ceramahnya ini. Masukkan. Hanya 3 menit. Sebarkan. Di bawahnya lagi tulisannya pakai bahasa Inggrisnya. Misalnya biar menyebar ke luar negeri. Subhanallah. Begitu menyampaikannya. Membuatnya. Berapa lama dia menyebutnya? Sehari? Tidak sampai sehari dia membuatnya. Mungkin dia menyebut 1 jam. Setelah itu dilemparkan, disampaikan ke medsos sampai ke seluruh dunia.
Anda tidak tahu berapa orang yang mendapatkan hidayah dan itu tabungan buat Anda. Kenapa tidak bisa lakukan itu?